Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya baik ya. Dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah anak-anakku pagi ini sudah pada sarapan ya. Dan sudah pada mandi semuanya. Dan memakai seragam. Oke, baik anak-anakku. Sekarang kita akan belajar tentang bab selanjutnya, yaitu rajin belajar surah An-Nas. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang surah An-Nas. Sebelumnya kita membaca bersama-sama surah An-Nas terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk kita baca bersama-sama. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, artinya katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ya, itu tadi anak-anak surah An-Nas beserta artinya. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang isi kandungan surah An-Nas. Dari ayat anak-anak, surah An-Nas diambil dari kata An-Nas yang artinya adalah manusia. Dan surah An-Nas merupakan surah yang ke-114 di dalam kitab suci Al-Quran. Dan surah An-Nas juga turun bersamaan dengan surah Al-Falaq. Dan surah An-Nas merupakan salah satu surah Al-Mu'awwidhatain. Apa itu Al-Mu'awwidhatain? Yaitu bisa disebut juga dengan dua surat yang terkenal dengan perlindungan ya. Jadi isi kandungan surah Al-Falaq dan An-Nas itu merupakan surah yang berisikan tentang perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan jin, seperti itu. Dan dua surah ini terkenal dua surah perlindungan yang biasa dibaca sebelum tidur, seperti itu anak-anak. Jadi kalau kalian ingin tidur, jangan lupa membaca surah Al-Mu'awwidhatain ya anak-anak, seperti itu. Kemudian apa? Selanjutnya surah An-Nas terdiri dari 6 ayat
dan surah An-Nas termasuk surah Makkiyah. Apa itu Makkiyah anak-anak? Adalah surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Kemarin sudah ya anak-anak pengetahuan tentang surah Makkiyah. Baik, selanjutnya apa sih yang dijelaskan di dalam surah An-Nas? Ya, di sini disebutkan bahwasanya surah An-Nas menjelaskan tentang manusia itu kecil dan lemah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha besar dan maha perkasa. Tahukah anak-anak apa ciri atau tanda manusia itu kecil dan lemah? Coba anak-anak, kalian tahu enggak? Manusia itu sangatlah kecil dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, ya. Masih banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar-besar. Contohnya seperti hewan. Hewan juga banyak yang besar ya anak-anak. Seperti gajah, kemudian jerapah besar dan tinggi ya. Kemudian makhluk yang lain seperti gunung ya, pohon dan lain sebagainya. Dan ternyata manusia juga termasuk lemah. Kenapa anak-anak? Apa tandanya? Tandanya adalah manusia itu adalah suatu makhluk yang bergantungan dengan makhluk yang lainnya ya. Jadi manusia juga bergantung kepada manusia yang lainnya, saling tolong menolong ya. Jadi ketika manusia lapar, manusia juga harus bekerja keras, bergantung kepada yang lain. Dia masih mencari tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, mungkin ayam, mungkin kambing atau sapi dan lain sebagainya. Kemudian ketika tidur, mereka juga harus mempunyai perlindungan rumah. Kemudian ketika haus, dia juga butuh air. Dan sampai ketika dia butuh bantuan, itu contoh seperti mengangkat barang yang besar atau bekerja, dia juga masih membutuhkan orang lain. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian maka manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang tersembunyi. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dari kejahatan yang tersembunyi? Nah, ini perlu diketahui anak-anak. Sebetulnya banyak kejahatan yang kita tidak tahu, yang tidak terlihat oleh mata. Apa itu anak-anak? Yaitu hasutan setan yang terkutuk, hasutan dari iblis. Kejahatan mereka itu tidak tersembunyi. Di manakah letaknya? Letaknya itu ada di hati manusia ya. Jadi tidak terlihat. Bagaimana kita mengetahui orang itu tidak terlihat kok? Letaknya ada di hati manusia ya. Selain itu juga ada di gelapnya malam, kemudian ada di mana-mana, di semua tempat itu setan bisa menggoda manusia tanpa dilihat oleh manusia ya. Jadi tidak terlihat mata.
dan tidak bisa dirasakan dengan tangan, diraba dengan tangan, seperti itu. Selanjutnya, kejahatan yang dilakukan setan, jin, atau dari kejahatan manusia seperti kejahatan sihir, ya. Ini kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan, kemudian jin. Kemudian dari kejahatan manusia seperti kejahatan sihir atau yang populer kita sebut dengan santet, ya, seperti itu. Itu adalah macam-macam kejahatan dari setan, jin, dan manusia. Seperti untuk anak-anak, insya Allah paham ya. Jadi intinya di dalam surah An-Nas ini isi kandungannya adalah kita selalu dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan apapun itu, yang nampak maupun tidak nampak, ya. Bagaimana caranya? Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lainnya. Seperti itu anak-anak. Insya Allah semuanya paham ya intisari atau isi kandungan surah An-Nas. Baik, selanjutnya adalah tugas. Ya, setelah ini anak-anakku silakan mengerjakan latihan soal dengan sisa waktu pelajaran Quran hadis, ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa dikirimkan kepada Pak Multazam lewat WhatsApp. Cukup difoto jawabannya saja kemudian dikirimkan. Dan jangan lupa disertakan nama, kelas, dan nomor absen. Seperti itu ya anak-anak. Insya Allah semuanya paham. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa menghubungi Pak Multazam secara pribadi. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anakku, sekian dari Pak Multazam. Apabila ada salahnya, Pak Multazam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada benarnya, itu datangnya hanya dari Allah semata. Sekian, marilah kita tutup pelajaran Quran hadis ini dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.